Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan nama saya Bung Harnova, saya dari Teknik Komputer angkatan 2019. Pada tugas kali ini, saya mengangkat judul yang bernama yang saya angkat temanya bagaimana penerapan sistem keamanan jaringan menggunakan VPN dengan metode PPTP. Nah, jadi sistem keamanan jaringan ini semakin berkembang seiring dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Nah, banyak perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan komputerisasi di setiap bagian perusahaan untuk menunjang proses operasional perusahaan. Nah, semakin berkembang suatu perusahaan, membuat perusahaan tersebut membuka cabang baru untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, serta memperbesar keuntungan perusahaan itu sendiri. Dengan adanya komputerisasi ini di perusahaan-perusahaan besar, membuat perlu adanya sistem keamanan jaringan yang baik. Nah, agar pertukaran data dari kantor pusat ke kantor cabang dapat dilakukan secara aman dan terkendali, berbagai software sudah bisa mengatasi permasalahan tersebut. Akan tetapi, dari segi keamanan data itu sendiri, yang masih sangat dikhawatirkan kebocoran datanya. Oleh karena itu, dengan menggunakan teknologi VPN ini atau Virtual Private Network dengan metode PPTP atau Point to Point Tunneling Protocol sangat cocok digunakan untuk menggunakan pertukaran data perusahaan karena proses kerja VPN yaitu dengan membuat jaringan sendiri yang sifatnya rahasia dan menggunakan IP public. Nah, membuat keamanan data lebih terjaga kerahasiaannya dan mencegah kebocoran data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pengujian, kita harus mengerti apa itu VPN. Nah, jadi VPN ini adalah suatu mekanisme yang menghubungkan sebuah titik atau biasanya disebut node. Nah, pada sebuah jaringan komputer dengan titik yang lain melalui mediasi sebuah jaringan yang lain. Sebuah titik dapat berupa sebuah jaringan komputer lokal atau biasa disebut LAN atau sebuah komputer. Nah, VPN merupakan sebuah cara aman untuk mengakses local area network yang berada pada jangkauan dengan menggunakan internet atau jaringan umum lainnya. Untuk melakukan transmisi data paket secara pribadi dengan enkripsi, perlu penerapan teknologi tertentu agar walaupun menggunakan medium yang umum, tetapi traffic lalu lintas antara remote site tidak dapat disadap dengan mudah. Nah, juga tidak memungkinkan pihak lain untuk menyusupkan traffic yang tidak semestinya ke dalam remote site. Lalu berikutnya ada tunneling. Nah, teknologi tunneling ini merupakan teknologi yang bertugas untuk menangani dan menyediakan koneksi point to point dari sumber tujuannya. Nah, pada teknologi ini disebut tunnel karena koneksi point to point tersebut sebenarnya berbentuk dengan melintasi jaringan umum, namun tidak memperdulikan paket-paket data milik orang lain yang sama-sama melintasi jaringan-jaringan umum tersebut. Tetapi, koneksi tersebut hanya melayani transportasi data dari pembuatnya. Nah, koneksi poin-poin ini sebenarnya tidak benar-benar ada, namun data yang dikirimkannya terlihat seperti benar-benar melewati koneksi pribadi yang bersifat point to point. Nah, setelah membahas tentang teknologi tunneling, ada point to point tunneling protocol atau PPTP. Nah, point to point ini merupakan protokol jaringan yang memungkinkan pengamanan transfer data dari remote client ke server pribadi perusahaan dan membuat sebuah VPN melalui TCP/IP. Nah, teknologi jaringan PPTP merupakan pengembangan dari Remote Access Point to Point Protocol (PPP) yang dikeluarkan Internet Engineering Task Force atau IETE pada tahun 2017. Nah, biasanya PPTP ini digunakan untuk jaringan yang sudah melewati multi-hop router atau router network. Nah, jika kita ingin menggunakan PPTP, pastikan di router kita tidak ada rule yang melakukan blocking terhadap protokol TCP 1723 karena protokol service ini yang digunakan oleh PPTP. Nah, setelah membahas dasar dari akses point dan sebagainya, kita masuk pada bagian pengujian. Nah, untuk pengujian jaringan ini ada dua pengujian. Yang pertama itu pengujian jaringan awal.
Nah, pada pengujian jaringan awal ini dilakukan adanya perubahan pada jaringan sebelumnya, di mana dapat dilihat dengan melakukan tes koneksi ping, kita bisa mengetahui berapa koneksi timeout-nya. Nah, dari hasil capture yang saya paparkan ini terlihat ping dari komputer server ke client request timeout, yang artinya komputer server tidak dapat terkoneksi ke klien. Di sini kantor pusat tidak dapat terkoneksi ke kantor cabang, dikarenakan jaringan kantor pusat dan kantor cabang berbeda dan tidak adanya koneksi untuk saling mengakses. Selanjutnya itu adalah pengujian akhir. Nah, pada tahap pengujian jaringan akhir ini, tahap demi tahap dalam proses pembangunan jaringan virtual private network atau VPN dengan metode point-to-point tunneling protocol, mulai dari login MikroTik OS, konfigurasi gateway, konfigurasi DNS, konfigurasi NIT, konfigurasi PPTP server, lalu menambahkan user VPN, lalu konfigurasi ERP, konfigurasi VPN server, login VPN, sampai dengan berhasil atau tidaknya pengaturan VPN server dan klien. Nah, di sini ada jendela Winbox yang dimana kita melakukan login menggunakan IP public yang sebelumnya telah dilakukan, lalu passwordnya dikosongkan. Selanjutnya, melakukan konfigurasi gateway. Nah, lalu di sini kita melakukan konfigurasi DNS, dapat dilihat. Selanjutnya, melakukan konfigurasi NAT, lalu melakukan aktivasi PPT server, lalu membuat user PPTP. Nah, setelah itu kita menambahkan user VPN, lalu melakukan konfigurasi pada ERP. Nah, setelah itu kita melakukan konfigurasi VPN server, masukkan IP public yang tadi, lalu kita melakukan login ke VPN yang sudah dibuat. Nah, dan inilah tampilan hasil koneksi VPN dari server ke klien yang telah dibuat. Nah, untuk kesimpulan yang kita bisa tarik, nah, jadi dengan adanya keamanan jaringan komputer menggunakan VPN dengan metode PPTP yang dapat mempermudah pekerjaan bagian IT untuk mengontrol dan mengatasi permasalahan jaringan yang ada di perusahaan dan jarak jauh tanpa harus datang langsung ke tempat itu. Nah, jadi bukan hanya untuk perusahaan, metode ini kita juga bisa mengimplementasikannya untuk sekolah dan perusahaan dan berbagai macam perusahaan lainnya. Nah, mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.